Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu audiens. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya karena telah hadir di room meeting kami pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai acara kita pada hari ini, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Enda Septi Marweni, di sini saya selaku host. Lalu selain itu ada dua partner saya yang berperan juga dalam diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Dian Rosdiani selaku presenter dan Ibu Ai Halimatu Sadia selaku moderator. Untuk tema ataupun judul diskusi kita pada pagi hari mengenai konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini saya serahkan kepada moderator, saya ingatkan kembali untuk mematikan mikrofonnya atau mengontrol mikrofonnya demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja untuk melanjutkan acara diskusinya, saya serahkan penuh kepada Ibu Ai Halimatu Sadia untuk memandu diskusi kita pada pagi hari ini selaku moderator kepada Ibu Ai. Saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Endah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi bagi Bapak dan Ibu yang luar biasa. Nah, Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk berdiskusi. Adapun topik yang akan diangkat dalam diskusi kali ini adalah mengenai konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada acara diskusi ini adalah yang pertama yaitu pemaparan materi selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat ataupun bisa raise hand. Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi saat ini menuntut setiap manusia untuk terus belajar dalam menghadapi kecerdasan buatan yang saat ini terus berkembang. Manusia harus terus belajar agar mampu menghadapi berbagai tarangan di masa depan. Meskipun sudah selesai menempuh pendidikan formal di sekolah, manusia harus tetap belajar agar dapat bertahan hidup di era serba teknologi ini. Nah, adapun belajar yang dimaksud ini bukan hanya belajar di dalam ruang kelas saja, yang melainkan lebih luas lagi, yaitu belajar sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Lalu, bagaimana cara kita untuk memulai menjadi seorang lifelong learner yang menyenangkan? Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pada pagi hari ini telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau adalah Ibu Dian Rosdiani, lahir di Sumedang pada tanggal 19 Agustus 1945. Beliau pada saat ini bertugas di SDN 2 Jaya Mukti. Alamat rumah beliau adalah di Dusun Cipeles, Desa Udang, Kecamatan Tanjung Sari. Baik Bapak dan Ibu, untuk pemaparan yang lebih jelas lagi, saya silahkan kepada Ibu Dian Resdiani untuk menyampaikan materi. Bu Dian, sudah siap? Ya, siap Bu Ai. Siap. Ya, Silahkan Bu Dian. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ai. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan mohon Bu Bapak. Dian, mohon maaf Bu Dian, Ya, saya potong suaranya kurang kurang. jelas Bu Dian. Coba, Ya, sekarang sudah jelas? ya, terima kasih. Ya, sudah Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada room meeting pada hari ini. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Moderator, pada hari ini kita akan membahas kembali atau mengingat kembali apa itu dan bagaimana konsep belajar sepanjang hayat. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan, saya Dian Rosdiani dari SDN 2 Jaya Mukti. Nah, langsung saja Ibu Bapak, kita mulai pembahasan pada hari ini. Bentar. Nah, konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Kenapa kita harus belajar sepanjang hayat? Karena pada saat kita memulai hidup sebagai seorang guru, berarti itu artinya adalah kita dimulai sebagai seorang pembelajar. Jadi hidup kita akan selalu setiap harinya menjadi seorang pembelajar. Kenapa?
Mengapa kita harus menjadi seorang pembelajar? Yang pertama adalah karena perubahan terjadi sepanjang masa. Ya seperti yang sudah kita ketahui, contohnya kurikulum. Kurikulum di negara kita selalu ada perubahan. Dari awalnya KBK, kemudian jadi KTSP, lalu ke kurikulum 2013, lalu sekarang kurikulum nasional. Nah, maka dari itu kita harus belajar untuk bisa memahami bagaimana kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Kemudian juga dari segi media, yang dulu berorientasi media itu ke fisik, sesuatu yang terlihat, yang bisa dipegang menjadi sesuatu yang bersifat aplikasi ya. Jadi teknologi yang lebih berperan gitu. Jadi berubah. Awalnya kita secara tradisional, kemudian maju seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua itu karena setiap individu itu perlu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ya, untuk menyesuaikan ini maka manusia itu harus senantiasa untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu kenapa kita harus selalu belajar? Yang ketiga karena tuntutan kualitas yang semakin tinggi. Contohnya saja pada zaman dahulu untuk menjadi guru itu bisa lulus dari SPG ya. Kalau sekarang mungkin setara dengan SMA. Nah, kemudian seiring waktu ada tuntutan guru harus lulusan S1 sehingga guru-guru yang sudah di sekolah yang sudah mengajar harus melanjutkan lagi kuliah. Kemudian yang sudah S1 ada kebijakan harus ikut PPG dan tidak menutup kemungkinan nanti seiring dengan waktu guru juga harus S2. Ya, tidak menutup kemungkinan seiring dengan perkembangan zaman tuntutan kualitas juga semakin tinggi. Kemudian yang keempat, karena belajar itu merupakan seluruh perjalanan manusia. Ini kenapa manusia itu harus selalu belajar. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi pendorong untuk belajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arden and Pranson. Yang pertama adalah adanya sifat ingin tahu, menyelidiki dunia yang lebih luas. Kemudian yang kedua adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Kemudian yang ketiga adalah adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru. Jadi belajar itu juga digunakan untuk memperbaiki kegagalan agar di percobaan yang selanjutnya itu bisa berhasil. Lalu apa itu belajar sepanjang hayat? Nah, Ibu Bapak, belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Nah, belajar sepanjang hayat itu maksudnya proses belajar yang mengiringi manusia dari mulai kecil sampai dengan nanti saat sudah tua ya sampai akhir hayat. Contohnya saja saat kita balita, kita belajar untuk bisa berjalan, kita belajar untuk bisa berbicara, lalu saat di sekolah mulai mengenal TK, mulai mengenal SD, kita belajar untuk bisa menulis, untuk bisa membaca, dan seiring dengan waktu, saat lulus sekolah pun kita tidak berhenti belajar ya. Saat kita di lingkungan karir, di lingkungan pekerjaan, kita juga terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Saat tua pun, saat kita sudah berhenti bekerja, kita tidak bisa berhenti belajar. Belajar sebagai orang tua, belajar sebagai anggota masyarakat yang baik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa belajar itu memang suatu proses yang tiada akhir ya. Jadi belajar itu dilakukan sepanjang hayat, dari mulai buayan sampai dengan akhir usia. Selanjutnya, lalu apa manfaat sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat ini bagi perancang pendidikan? Yang pertama adalah untuk menentukan arah pendidikan. Yang kedua untuk menentukan metode atau model belajar yang sesuai. Kemudian yang ketiga untuk menyiapkan materi pembelajaran yang tepat. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan pengalaman belajar yang cocok. Nah, ini juga menjadi salah satu latar belakang mengapa kurikulum di Indonesia itu ada perubahan ya untuk suatu masyarakat selalu melibatkan diri dalam kesibukan belajar. Setelah mereka memasuki berbagai lingkungan pekerjaan, maka pada umumnya masyarakat
semacam ini akan menjadi lebih dinamis, lebih mudah menerima gagasan, dan kemudian lebih mudah pula untuk memahami interdependensi dan interaksi yang ada antara dirinya dengan masyarakat-masyarakat lain. Ya mungkin ini dikaitkan dengan wawasan dan juga sudut pandang. Jadi bagi orang-orang yang secara individu mereka terus belajar, otomatis saat ada di lingkungan masyarakat pun akan bersifat kooperatif dan juga menerima gagasan-gagasan pembaharuan gitu, Bu. Lanjutkan. Sudah ya. Ya, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Bu Ai, mangga saya kembalikan kepada Ibu Ya, moderator. terima kasih Budian. Ya, Ya, terima kasih. Baik, oke. dikarenakan pemaparan materi telah selesai, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat ataupun raise hand. Ya, Bapak dan Ibu silahkan. Nah, Budian, Ya, ya, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya, yang lain, saya ada pertanyaan ya, Bu. ya, boleh Bu. Pertanyaan. Ya, nah sebenarnya kalau karena bagaimana cara kita supaya bisa menjadi seorang life learner yang baik gitu, Bu. Maksudnya ya seperti itu, Bu. Itu dulu pertanyaan saya. Ya, ya Bu. Ya itu juga terima Bagaimana cara kita kasih. menjadi seorang life learner yang baik itu seperti itu. Oke. Ya Bu Ai, terima kasih Bu Ai. Ya, Bu. Ya mungkin Ya, karena ini belajar itu bersifat kepada kebiasaan ya Bu ya. Jadi mungkin lebih ya, diawali dari motivasi diri sendiri terlebih dahulu ya Bu ya. Apabila motivasi belajarnya ya, sudah kuat, maka keinginan untuk belajar pun akan semakin bersemangat. Nah, pertanyaan Bu Ai tadi bagaimana ya. tipsnya ya agar menjadi pembelajar sepanjang hayat dan senang gitu untuk melakukannya. Nah, Mohon maaf, Budian, ya, suaranya. ya agar kita Ya, senang untuk bisa belajar sepanjang hayat ya Bu Ai tipsnya mungkin iya, iya, bagaimana? yang pertama itu seiring berjalannya waktu, ilmu kan terus mengalami perkembangan. Nah, harus kita Ya, pahami apabila kita berhenti untuk belajar, maka kita akan tertinggal. Kemudian, yang kedua, karena kita itu sebagai manusia, eh, apabila sel saraf itu tidak digunakan untuk belajar, maka itu akan mempercepat eh, itu Bu, lupa, pikun gitu pada diri kita. mohon maaf, Budian, Iya, suaranya putus-putus. iya, Saya. iya. Ya, Yang kedua itu karena apabila kita terus belajar, maka daya ingat kita juga akan terus terasah. Dan kemudian yang ketiga itu karena belajar itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Nah, maka apabila kita selalu belajar, maka sebenarnya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Jadi yang pertama karena kita tidak ingin tertinggal, kemudian yang kedua agar daya ingat kita semakin kuat, kemudian yang ketiga itu sebagai sarana untuk menjalankan kewajiban. Mungkin itu, Bu. Jadi lebih ke ya, motivasi baik. diri. Ya, Ya, jadi untuk menjadi seorang belajar pembelajar. yang baik itu harus lebih memotivasi diri, ya, harus Iya, lebih menyadari dampak dari belajar sepanjang hayat itu seperti apa. iya, Bu. Ya contohnya kita Ya, ikut baik Bapak dan PCT ya, Bu Ibu. ya. Iya, Iya. ya Bu. Ya, saya juga merasakan banyak manfaat sekali dari kegiatan VCT ini ya. Jadi istilah itu seperti learning by doing ya Bu ya. Iya. Dan belajar ya mendapatkan banyak sekali manfaat, mendapatkan banyak sekali ilmu ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Pengalaman ya, Bu ya. Silakan kepada Bapak dan Iya. Ibu untuk yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Iya, atau yang ingin sharing gitu, bagaimana cara Ya, memotivasi diri. Kan beda-beda ya, Bu ya, setiap orang. ya,
pasti Iya, punya motivasi tersendiri. iya. Ya, di sini kita berbagi saja Bapak dan Ibu, kita sharing. Mungkin ada tanggapan yang berbeda ataupun ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ini mempunyai pandangan-pandangan yang sangat luar biasa ya Bu ya, apalagi kita sama-sama sebagai tenaga pendidik seperti itu, mungkin bisa dibagi karena cenderung tidak sama. Ya Bu, di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Anggi. Ah, saya sebutkan saja pertanyaannya. Iya, Bu. Apa tantangan-tantangannya Bu, life learner di zaman sekarang? Tanya. Halo Bu Dian. Iya. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Anggi. Apa tantangan-tantangannya life learner di zaman sekarang? Iya. Mungkin secara pribadi ya Bapak ya, kalau misalnya kita bandingkan antara pencari ilmu di zaman dahulu dengan zaman sekarang, sebenarnya tantangannya itu lebih susah di zaman dahulu. Karena fasilitas masih terbatas, juga akses juga masih sulit kan. Berbeda dengan zaman sekarang. Ilmu pengetahuan tersedia di mana saja, akses internet sudah mudah, dan juga ya berbagai fasilitas sudah tersedia. Sebenarnya tantangannya pada zaman sekarang itu lebih kepada yang pertama itu motivasi diri sendiri yang kurang, kemudian yang kedua adalah terlalu asik dengan dunia apa ya yang menyenangkan gitu, dunia hobi, kemudian juga sekarang kan yang lagi marak itu game online. Jadi masih eh, fasilitas internet itu lebih kepada hiburan yang lebih digunakan gitu daripada untuk belajar. Mungkin tantangannya dari dalam juga, dari dalam diri kurang motivasi. Kemudian yang kedua adalah dari luar, karena kemudahan ini jadi mengakibatkan rasa malas, kemudian lebih memilih kemudahan-kemudahan tersebut dipakai sebagai sarana hiburan daripada sebagai sarana untuk belajar. Itu mungkin itu saja Bu. Mangga Bu Ai, apakah ada yang ditambahkan? Ya. Oh iya, ya Iya, saya setuju Bu. Jadi benar ya Bu ya, kalau tantangan tantangan-tantangan menjadi life learner itu sebenarnya lebih banyak zaman dulu ya. iya, Kalau sekarang itu sebenarnya kita sudah sangat dipermudah karena kan sekarang ini teknologi sudah canggih ya, kita nah, bisa benar. belajar dari mana saja, tidak hanya dari langsung seorang guru, tapi kita Iya, bisa mencari di Google segala macam, di YouTube. Bahkan kalau yang saya rasakan ya Bu ya, sekarang ini kalau mau masak apa kita iya, tidak tahu caranya, kita bisa langsung searching kita bisa langsung nonton di YouTube iya, benar seperti Bu. itu. Jadi apa-apa kita bisa tanya gitu kan, tidak langsung ke orang tapi kita bisa langsung searching dari handphone seperti itu ya Bu ya, sangat mudah sekali kalau di zaman sekarang. Iya, Tapi mungkin tantangannya itu lebih muncul kepada ya tadi yang dikatakan Budian, tantangannya itu apa namanya, dari internal individunya sendiri ya Bu ya, iya, seperti kurangnya motivasi diri untuk belajar, kurangnya kemudian terlalu asik dengan dunia yang menyenangkan sehingga eh, lebih banyak mengakses untuk hiburan-hiburan ya Bu ya, seperti iya, itu. iya, Ya, kalau saya ingin sharing saja Bu, iya, boleh Bu, boleh. mengenai life Long long life learning. learner ini. Iya, Nah, ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu long life learning ini sangat bermanfaat terhadap peningkatan karir ya Bu ya, iya, supaya kita kita tidak stuck di situ-situ saja. Ya, jadi karena kan dengan belajar sepanjang hayat itu terus menambah kemampuan kompetensi. kita, terus Iya, meningkatkan kompetensi kita. Nah, dengan menambah dan meningkatkan kompetensi kita, tentunya dapat kita manfaatkan dalam mengembangkan karir tentunya ya Bu ya. Seperti yang saya rasakan ketika saya menjadi seorang guru, kemudian saya mengikuti pelatihan, contohnya mengikuti pelatihan PCT ini, saya memperoleh ilmu pengetahuan tambahannya seperti bagaimana caranya membuat soal online, bagaimana caranya membuat apa kelas atau kelas online seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya
Jadi saya merasa, oh, saya mengajar itu bukan hanya datang ke sekolah saja, memberikan soal di dalam kelas saja, tapi dengan adanya seperti ini, jadi saya memperoleh kemampuan gitu, bagaimana untuk memberikan materi-materi dengan teknologi seperti itu. Jadi tidak stuck Iya, di situ saja ya Bu ya iya Bu ya. karirnya Iya. seperti itu. Jadi saat Ya bisa meningkatkan karir Iya kita. benar. Jadi saat kita sudah mencapai karir kita, itu bukan berarti kita berhenti belajar ya Bu ya. Justru Iya, semakin banyak kita harus belajar agar ya semakin meningkat kualitas dirinya ya Bu ya. iya, Iya, tentunya juga. Dan jujur Bu, kalau misalkan saya rasakan juga dengan adanya long life learning ini, kita menjadi percaya diri. Kenapa menjadi percaya diri? Karena kita bisa mengikuti perkembangan yang ada ya Bu ya. nah, iya, iya benar-benar. Iya. Karena ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, kita merasa minder Bu. Nah, iya benar Apalagi sekali kan Bu. kalau sekarang ini banyak lulusan-lulusan yang baru, yang lebih Fresh canggih graduate atau ya, yang fresh graduate. Ya, memiliki, iya, yang fresh graduate seperti itu dengan kemampuan-kemampuan yang mungkin ya, kalau yang saya rasakan ketika zaman kita kuliah dengan zaman, fresh graduate yang pembelajaran fresh fresh graduate sekarang ini gitu kan. Kalau kita mungkin dulu presentasi itu dengan menggunakan PPT seadanya bagaimana, tapi kalau sekarang mungkin mereka belajarnya lebih, apa ya, lebih canggih lagi gitu. Tapi dengan adanya long long life life. learning ini kita bisa mengikuti ya, Bu, ya. Iya, Jadi lebih pede lah, Bu, teu katinggalan teuing nah, istilahna gitu. iya Bu, benar sekali. Iya. Terlebih kan kita di sekolah dasar ya Bu ya. Ya kendati mungkin Iya, kita tidak mengajarkan materi ini kepada anak, misal bagaimana cara membuat iya aplikasi, betul bagaimana sekali. cara membuat PowerPoint, tapi kita bisa menggunakannya untuk dijadikan media gitu, Bu. Kita lebih ke Iya, media untuk betul. memberikan kepada anak gitu ya, Bu ya. Jadi walaupun Iya, kita mengajarnya di desa, kemudian sekolah dasar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mengajarkan apa yang sudah kita dapat gitu. Apa menjadikan media yang lebih maju gitu, Bu, untuk di sekolah ya, Bu iya. ya. Jadi Iya, ya betul tidak sekali, Bu. terbatas ruang ya, Bu ya. Dimanapun kita dan Iya, apapun betul. pekerjaan kita ya, Bu ya. Belajar. Iya. Oh iya, Bu. Iya, Saya juga ada lagi pertanyaan, Bu. Ini baru terlintas di benak saya. iya, Nah, kan kalau orang itu selalu berpandangan bahwa ilmu itu bisa didapatkan dari hal-hal yang dianggap ilmu itu didapatkan dari seseorang yang sangat berpengalaman seperti misalkan dari seorang dosen, dari seorang guru, ya seperti itu. Banyak sekali tanggapan-tanggapan seperti itu. Jadi kadang orang itu tidak tidak menyadari bahwa ilmu itu bisa didapatkan di mana saja, seperti itu, Bu. Nah, bagaimana cara kita memberikan kesadaran khususnya kepada siswa bahwa ilmu itu tidak hanya diperoleh dari orang-orang yang dianggap ahli saja, tapi ilmu itu bisa didapatkan dari manapun. Nah, bagaimana, Bu? Apa jelas, Bu, pertanyaan saya? iya jelas, Bu. Iya, karena iya benar. Masalah kita di lapangan ya anak itu cenderung kalau belajar itu pasti ingatnya langsung guru atau guru ngaji. Jadi definisi belajar itu ya kalau dibersamai oleh guru atau oleh guru Ya, ngaji ya, Bu ya. iya, Iya, mungkin sarannya yang pertama ya pasti dengan lisan ya, Bu ya, dengan cara menasihati ya, dan mungkin yang lebih konkret itu Ibu contohkan orang-orang yang belajar itu secara otodidak gitu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu tanpa harus ada guru gitu, Bu. Jadi tanpa ada guru pun sebenarnya kita bisa belajar. Mungkin lebih ke motivasi dan juga dengan kata-kata, Bu, dan contoh, pencontohan. ya. Mungkin itu sih, Bu, saran saya. Oh, iya, jadi Iya, eh, ya bisa disampaikan juga kepada anak-anak mungkin ya kalau iya, belajar itu bisa dari mana saja ya, Bu ya. iya. Lebih ke dicontohkan, Ya, Bu. tidak. Kalau anak tuh ya lebih Iya. contohnya siapa, tokohnya, dari mana, bagaimana belajarnya gitu, Bu.
Oh Iya, iya. iya seseorang yang konkret gitu. Mungkin itu. Ya baik. Mm. Bapak dan Ibu, Ya, silahkan kami menanti pertanyaannya. Ya betul Bu. Jadi harus memberikan contoh yang sangat konkret ya, iya, karena anak itu meniru ya Bu ya. iya. Ya. Silahkan ada lagi ibu bapak yang ingin sharing pengalamannya yang lebih banyak ya Bu ya pengalamannya di lapangan itu bagaimana terkait dengan belajar sepanjang hayat ini. Ya karena saya juga yakin ya Bu bahwa masih banyak orang yang belum menyadari bahwa belajar itu sepanjang hayat ya Bu ya. Iya, tapi saya yakin semua guru hebat yang ikut PCT itu adalah orang-orang yang percaya bahwa belajar itu dilakukan Ya. sepanjang hayat ya Bu ya. Semangatnya Ya. juga. Ya betul Bu. Iya. Kalau guru pastinya terus belajar ya Bu Nah, ya. iya benar. Karena Bu Ya. ada istilah guru itu adalah seorang pembelajar. Nah, saat dia berhenti Ya. belajar, maka dia juga berhenti mengajar. Itu jadi iya saling berkaitan. Iya. Pak Anggi, apakah sudah Ya. jelas? Mangga Pak Anggi, apakah ingin sharing bagaimana? Ya kepada Bapak dan Ibu, Ya, Ibu. saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun ingin sharing mengenai long life learning ini. Seperti tadi materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, adapun Bapak dan Ibu boleh menyampaikan pengalaman ataupun pandangan tertentu mengenai long life learning ini, ya. Karena di sini kita berdiskusi saja, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, ya. Ya, benar, Bu. Ya, eh, pada kesempatan pagi ini juga telah hadir Ibu Elis Nurhayati MPD. Terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih. Hapunten ya, Ya telat Ibu, Nuhun, Ibu. ya kalau tidak KGG apa-apa. di Ya, dapur. Iya, bersantai, Ibu. ya Bu, mungkin Santai. terlalu pagi. Nuhun. Ya Ibu silahkan ada yang ingin Ibu sharing mengenai pandangan tentang long life learning ini. Karena tadi materi sudah dijelaskan, ada pertanyaan juga dan beberapa pertanyaan sudah dijawab. Mungkin Ibu ingin berbagi kepada kami ya untuk menambah wawasan kami juga, Bu. Aduh, sayang sekali nggak menyimak dari awal. Ya kalau misalnya melihat dari sebuah judul, ya pastinya kita sebagai Ya, seorang manusia, mulai dari di dalam kandungan seorang ibu, bahkan jauh dari sana, kita tetap harus belajar gitu ya, sampai akhir hayat, mengakhiri hidup kita, itu pastinya kita terus harus belajar. Nah, mudah-mudahan hal ini yang sedang kita lakukan juga ini menjadi sebuah cara yang kita lakukan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, itu saja mungkin. iya. Ya, Ibu, terima Ya, kasih, Bu. baik terima kasih Ibu untuk tambahannya. Ya, dikarenakan Budian, Iya, Bu Ai. ya bagaimana? Adakah yang ingin disampaikan kembali? Tidak, sudah selesai, Bu Ai. Terima kasih Ya, kepada ya. peserta yang sudah mengikuti Eh, pematerian saya. saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, bagi yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ya, dikarenakan pemaparan materi telah selesai, kemudian beberapa pertanyaan sudah dijawab dan ada juga barusan tambahan dari Ibu Elis Nurhairi MPD. Nah, maka saya langsung simpulkan saja ya. Nah, Iya, Bu. bahwa lifelong learning ini merupakan suatu yang melekat ya bagi manusia. Karena manusia itu dituntut untuk belajar sepanjang hayat
bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa manusia itu belajar dari lahir sampai ke liang lahat seperti itu ya, sampai sebelum dikubur di liang lahat ya seperti itu. Jadi manusia itu terus belajar, tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi juga belajar di manapun ya, belajar selama hidupnya seperti itu. Adapun cara-cara untuk menjadi seorang lifelong learner yang menyenangkan itu tadi sudah disampaikan bahwa harus ada motivasi dalam diri untuk terus belajar dan harus menyadari pentingnya dari menjadi seorang long life learner itu. Nah, adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh long life learner zaman sekarang ini, yang pertama adalah motivasi diri yang kurang ya. Kemudian terlalu asik dengan dunia yang menyenangkan sehingga berbagai kemudahan teknologi itu lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, khususnya dari saya. Sekian, saya tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ai selaku moderator karena telah memandu diskusinya dengan semangat yang sangat luar biasa ya Bu Ai ya. Ini saya ambil kembali acaranya selaku host. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Dian selaku presenter atas materi yang disampaikan. Sangat bermanfaat sekali Bu Dian materinya, terima kasih banyak. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini hingga